Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika dengan saya Sayyidatul Hasanah NIM 1262042022127. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan singkat mengenai sejarah matematika. Bagaimana penjelasannya? Yuk ikuti selengkapnya. Nah, sejarah matematika ini terbagi menjadi beberapa sejarah. Yang pertama, ada matematika Mesir kuno yang ditokohi oleh Aristoteles. Yang kedua, ada matematika Babilonia yang ditokohi oleh bangsa Mesopotamia. Yang ketiga, ada matematika Yunani yang ditokohi oleh Thales dari Miletus. Yang keempat, ada matematika Cina dengan tulisan Chao Pen Xuanqing. Dan yang terakhir atau yang kelima ada matematika India dari Sapatapa Brahmana. Yang pertama ada matematika Mesir kuno. Sejarah mengatakan bahwa matematika berasal dari Mesir adalah gagasan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Metafisik. Dalam buku ini menyebutkan bahwa sains matematika berasal dari kawasan Mesir, karena di sana kaum yang sekelas pendeta memiliki waktu luang yang cukup. Namun, sejarah penemuan matematika Mesir kuno adalah pada saat invasi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798, ketika pasukan Napoleon kalah oleh armada Inggris dan memutuskan untuk meneliti tiap aspek kehidupan bangsa Mesir pada masa kuno dan zaman modern. Bersama dengan 177 ilmuwan termasuk 2 matematikawan, yaitu Gaspard Monge dan James Fourier, mereka menghasilkan sebuah karya monumental yang berjudul Description de Egypte. Catatan sejarah peradaban masa Mesir kuno. Nah, catatan sejarah peradaban yang pertama ialah Batu Rosetta. Catatan sejarah peradaban awal ini ditulis dalam sebuah naskah yang belum mampu dibaca dan belum dapat diterjemahkan. Barulah pada saat Batu Rosetta ditemukan ini, teknisi pada saat invasi Mesir serupa yang dilakukan oleh Napoleon, selanjutnya terungkaplah bahwa batu tersebut berguna untuk menerjemahkan tulisan hieroglif. Selanjutnya ada papirus. Papirus adalah alat tulis sederhana yang berasal dari kulit batang pohon yang dikeringkan dan dianyam sehingga dapat digunakan untuk menulis. 2 papirus besar yang membuka sejarah tentang matematika Mesir adalah Papirus Rin dan Papirus Moskow. Papirus Rin ini merupakan sumber utama mengenai matematika Mesir kuno dan diterbitkan dalam tahun 1927. Papirus Rin ini adalah manual instruksi bagi pelajar aritmatika dan geometri. Selain memberikan rumus-rumus dan cara-cara perkalian, pembagian, dan pengerjaan pecahan, inti dari Papirus Rin ini adalah bagaimana cara mengalihkan dan membagi. Yang ketiga yaitu Papirus Moskow. Papirus Moskow ini dimiliki oleh Museum Seni di Moskow. Naskah ini berisi soal kata atau soal cerita yang barangkali ditunjukkan sebagai. Yang selanjutnya ada matematika Babilonia. Matematika Babilonia ini merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang kini bernama dengan Irak. Sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia ini sebagai tempat untuk belajar. Lebih dari 400 lempengan tanah liat ditemukan sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia yang digali sejak 1850-an. Lempengan-lempengan tersebut ditulis dengan menggunakan tulisan bentuk paku. Lempengan tersebut diberi tulisan tanah liat yang masih basah dan kemudian dibakar dalam tungku atau dijemur di bawah terik matahari. Sebagian besar lempengan tanah liat ini yang sudah diketahui berasal dari tahun 18 sampai 1600
sebelum Masehi meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, perhitungan bilangan reguler, inverse, perkalian, dan bilangan prima kembar. Ada tulisan dan angka Babilonia. Ini adalah tulisan dan angka Babilonia yang disebutkan bahwa ini adalah lempengan tulisan paku. Selanjutnya ada matematika Yunani. Meskipun tidak diketahui apakah Thales atau bukan yang pertama kali memperkenalkan struktur logika dalam matematika, yang saat ini menjadi hal yang berlaku dimanapun, tetapi diketahui bahwa dalam 200 tahun sesudah kematian Thales, bangsa Yunani memperkenalkan struktur logika dan gagasan pembuktian ke dalam matematika. Sejarawan menghargai Thales atas peranan utamanya dalam pengembangan matematika Yunani, khususnya di teori bilangan dan geometri, ke dalam sistem logika utuh menurut definisi-definisi yang jelas, dan teorema-teorema yang dibuktikan. Yang keempat adalah matematika Cina. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Chou Pei Xuanqing yang berangkat pada tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Hal yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi proporsional bilangan desimal yang disebut pula bilangan batang, di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 sampai 10 dan sandi-sandi lainnya sebagai perpangkatan dari 10. Nah, karya tertua yang masih terawat mengenai geometri di Cina ini berasal dari peraturan kanofik filsafat mohisme kira-kira tahun 330 sebelum Masehi yang disusun oleh para pengikut Mozi. Selanjutnya ada matematika India. Dalam matematika India ini dimulai sejak zaman besi atau Sapatapa Brahmana yang menghampiri nilai pi. Sulba Sutra merupakan tulisan yang berisi tentang geometri yang menggunakan bilangan irasional, bilangan prima atau aturan 3 dan akar kubik. Menghitung akar kuadrat dari 2 sampai dengan sebagian dari 100.000 memberikan metode konstruksi lingkaran yang luasnya menghampiri persegi yang diberikan, menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, mengembangkan triple Pitagoras secara aljabar, dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pitagoras. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah matematika secara singkat. Apabila ada salahnya, saya juga mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.